kita yang telah membimbing kita, dan juga untuk kedua orang tua kita dan orang-orang tua kita, dan juga untuk kita pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, rahmat dan hidayah serta taufik kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mulia, dari sama-sama kita ikhlaskan, kita niatkan dengan tulus ikhlas membaca surah Al-Fatihah ala nabiyyina wa likulli shalihah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti biasa, saudara guru kita yang hadir akan diiringi pembacaan maulid, diiringi oleh tim kantor dari Ikatan Pelajar Masjid Al-Amin. Insyaallah teman-teman sudah siap ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi balligh al-wasilah, ya Rabbi husnul fadila.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarram seperti sahaja belajar manfaat yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung kepada tafsir ayat 131. Qala rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Baik, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ووصى بها إبراهيم
Menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 131 Surah Al-Baqarah. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya, yaitu Nabi Allah Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Ayat 132. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Maha mendapat Allah yang besar. Baik, terima kasih. Wa idh qala lahu rabbuhu aslim. Ingatlah, berarti memang apa yang akan dikatakan oleh Allah, yang diceritakan ini perlu diingat. Karena Ibrahim itu pertama kali yang memproklamirkan dirinya bahwa dia adalah seorang Muslim. Ya, jadi yang pertama kali memproklamirkan itu adalah Muslim. Kita hanya minal muslimin, orang yang belakang mengikuti, ya kan? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini kan memang ayatnya gitu kan, unsur ayat. Jadi Nabi Ibrahim itu orang yang pertama memproklamirkan diri sebagai Muslim. Wa ana awwalul muslimin. Nah, pada ayat ini kita diajak untuk kembali melihat apa yang menjadi sikap bagi Ibrahim dalam menjalani hidup ini. Ingatlah ketika berpesan lahu kepada Ibrahim Rabbu Tuhannya. Ingatlah ketika Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada Ibrahim, aslim, berserah dirilah kamu. Lalu Ibrahim pun menjawab, qala aslamtu li rabbil alamin. Dia pun menjawab bahwa aku berserah diri, memasrahkan diri terhadap yang memiliki, yang mengatur, yang menguasai daripada seluruh alam. Ini adalah hal yang paling penting dalam hidup. Karena siapapun bahwa manusia itu tetap butuh kepada siapa dia harus bersandar. Ya. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah, wa kana khuliqal insanu dha'ifan. Manusia itu diciptakan oleh Allah itu lemah. Lemah kuat, lemah. Sekuat-kuatnya manusia itu lemah. Badannya juga lemah, hatinya, jiwanya juga lemah, serba lemah. Akan menjadi kuat apabila dia tahu kemana harus bersandar dan berpasrah diri. Ya. Di dalam hidup ini biasanya anak itu lalu bersandar kepada bapaknya, betul kan? Pada bapak itu enggak, karena tahu bapak itu lebih kuat. Maka ketika harus dia ada yang menggoda, ada yang menyakiti, lalu panggil bapak. Nah, kali gitu kan, disebut bapak. Atau kalau bapaknya nggak ada, ibunya. Itu tempat bersandar. Kadang orang yang merasa dirinya juga tidak mampu, lalu berserah kepada orang yang lebih kuat.
Biasanya orang kaya itu ketika takut menghadapi gangguan macam-macam, lalu dia perintahkan atau memilih menjadikan seorang untuk melindunginya, apa itu satpam atau itu bodyguard, betul kan? Karena merasa bahwa dia itu tidak bisa menghadapi sendiri. Apalagi perempuan, siapapun manusia itu dia selalu mencari tempat untuk berlindung, bersandar. Nah, dalam ayat ini Nabi Ibrahim diperintahkan aslim berpasrah, berserah dirilah kamu. Ibrahim mengatakan aslamtu lirabbil alamin. Aku telah pasrah diri kepada siapa? Kepada yang mempunyai, yang memiliki, menguasai, mengatur alam ini. Ini berarti pasrah yang benar. Nah, ini sekalian yang dibuat Allah berkali-kali. Mungkin saya menyampaikan agama ini memang akan menjadi arti ketika dalam sikap itu ada pasrah. Kalau nggak ada pasrah, berarti belum kata kesadaran agama itu belum nyambung. Ya. Jadi inti dari agama itu apa? Tunduk pasrah. Sebetulnya itu dalam hidup. Dan pasrah terhadap aturan agama itu yang benar. Jadi ini. Ya, ternyata bahwa agama ini adalah memang menginginkan kalau kita itu harus pasrah. Pasrah. Orang yang pasrah itu bukan berarti orang yang menyerah lain. Menyerah kepada siapa tidak? Menyerahkan dirinya, berarti memasrahkan dirinya. Ini adalah inti dari agama. Karena begini, dalam beragama atau ad-din itu ada yang taat, ada yang ditaati. Ada yang taat, ada yang ditaati. Yang taat itu berarti yang lebih rendah. Yang ditaati, yang diikuti berarti yang lebih tinggi. Berarti memang ada dua pihak. Ada dua pihak. Pihak yang satu rendah, yang satu lebih tinggi. Ya kan gitu kan? Ini bisa dipahami maksudnya. Maka ketika kita ingin ingin berobat, kita tentunya harus tahu kemana kita bertanya dan kemana kita harus menyerahkan pasrahkan diri kita kepada siapa? Kita sakit, kepada dokter, betul kan? Ini baru benar nih, ya. Orang sakit kemudian lalu dia datang ke dokter itu benar. Jangan ke dukun beranak, nanti suruh itu lagi diurut-urutnya. Lah, kalau kita ingin membangun bangunan, maka pada saat itu kita pun tahu siapa yang pantas untuk kita serahkan urusan ini. Kepada siapa? Kepada tukang insinyur, kata Sidul. Ya, kata tukang insinyur kepada yang ahli bangunan. Ketika kita ingin mengadakan perjalanan jauh, maka kita serahkan perjalanan itu pada siapa? Kepada guide yang tahu jalan. Itu namanya ada proses Islam, penyerahan diri. Ketika kita sakit, ingin untuk kita menyerahkan kepada dokter. Ketika kita ingin membangun, berarti kita menyerahkan urusan itu kepada siapa? Arsitek ataupun insinyur. Ketika kita dalam perjalanan pun menyerahkan kepada siapa? Kepada pemandu. Itu memang proses ada Islam, di mana seorang itu menyerahkan dirinya kepada yang lebih tinggi, yang lebih tahu. Nah, dalam hidup ini juga kita harus tahu kepada siapa kita menyerahkan. Ya? Kepada siapa kita berserah diri. Tentu yang paling tepat itu bukan kepada manusia, kepada siapa manusianya, bukan kepada raja, bukan kepada presiden,
bukan kepada polisi dan sebagainya, tapi menyerahkan hidup itu pada yang memilih hidup itu, Rabbul Alamin. Itulah ada proses Islamisasi. Oleh sebab itu kalau sudah pasrah, tentu pasrah itu dasarnya adalah karena kita tahu. Jangan lalu kita pasrah kita nggak tahu. Saya mau pergi ke mana, perjalanan yang jauh, udah saya serahin pada siapa ini, bodo amat, pokoknya jalan aja. Wah ini orang nekat nih. Begitu sakit, wah saya serahkan kepada siapa lah, saya bunuh dia. Loh kalau sampai nggak tahu, ini berarti sama dengan bunuh diri. Ini namanya orang nekat itu. Jadi ketika masalah kalbu kita kepada tahu, kenapa kita harus menyerahkan diri kita padanya? Karena kita tahu. Kan begitu kan? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah memang yang memiliki segalanya. Bahkan kita lahir, kita hidup juga bukan karena keinginan kita, tapi karena keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ada proses penyerahan. Nah, Nabi Ibrahim setelah menjalani berbagai macam proses, menjalani berbagai macam ujian, pada akhirnya lalu dikatakan aslamtu li rabbil alamin. Enak kalau pasrah itu. Nah kalau sudah pasrah jangan banyak tanya. Jangan banyak tanya, Pak Dokter, saya sakit kok dikasih bodrek. Ini surat apaan nih? Ini pasien atau apa ini? Ya terserah dokter yang tahu dia. Cukup dikasih bodrek, cukup dikasih obat ini, cuma karena dia yang tahu. Kan begitu kan? Jadi kita nggak usah banyak tanya. Kecuali kalau kita sama-sama dokter. Pak dokter, saya mau berobat, dikasih obat ini. Kata yang pasiennya karena dokter juga. Dok, ini kok kasih obat yang ini? Ya itu kan mau buah. Jadi nggak bisa. Oleh karenanya ketika kita menjalani agama itu pun nggak usah banyak nggak usah nanya. Kenapa sih sholat subuh? Coba kalau agak siangan dikit jam 8 kan enak, kita bisa semuanya. Lu emang Tuhan apa? Jadi kalau sudah subuh ya berarti kita harus sami'na wa ata'na. Iya kan? Karena Allah tahu kenapa perintahkan kita sholat subuh, kenapa zuhur, kenapa asar, kenapa maghrib, kenapa isya. Itu ketentuan Allah. Nah ini salah satu contoh saja ya. Kenapa puasa bulan Ramadan itu lagi musim panas sih? Kan kalau musim dingin kan enak, siangnya tidur, ya kan? Bangun-bangun udah buka. Itu semua aturan ketetapan Allah. Jadi inilah maka bahwa dalam satu keterangan hadis tidak tidak sempurna iman seorang kecuali yang pertama di antaranya ada taslim. Ya, apa taslim? Penyerahan diri. Jadi menyerahkan diri itu bagus. Sekarang kira-kira kita ini dalam hidup ini menyerahkan kepada siapa hidup kita ini? Nggak usah bohong, jangan bilang Allah. Coba pada siapa ini? Kira-kira selama ini kita menyerahkan diri kita kepada siapa ini? Jangan-jangan kita nggak pernah menyerahkan apa-apa. Menyerahkan kepada diri sendiri. Oleh sebab itu, dalam doa pun janganlah ya Allah biarkan aku ini mengikuti apa kata dorongan daripada nafsu itu. Ya. Nah, hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sudah memahami ini, nah kembali lagi bahwa Ibrahim menjadi manusia, menjadi Rasul yang menjadi uswatun hasanah karena dalam sikapnya di antaranya adalah aslamtu li rabbil alamin. Jadi agama ini isinya apa? Menyerahkan apa tadi? Agama isinya apa? Kita menyerahkan diri.
Allah ngatur begini, kita suruh bersuci, kita suruh begini, dalam berdagang supaya begini, dalam ibadah begini, dalam sosial begini, dari mulai bab toharoh sampai bab jihad nanti, semua itu kita harus berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau berserah itu, ya, jadi nggak usah banyak tanya. Nah, kemudian wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani. Kemudian Ibrahim dan putranya, di antara adalah Yaqub. Ibrahim juga kemudian pesan agar sikap Islam, sikap pasrah diri itu menjadi agama, menjadi ketundukan, menjadi pilihan. Lihat. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Pesan Ibrahim kepada anak-anaknya, termasuk juga Nabi Yakub, anak Ibrahim kan, anak cucunya ya. Ibrahim, Ishak ya, jadi Yakub itu cucunya. Begitu pula cucunya Ibrahim yang Yakub atau Israel, dia juga berpesan kepada anak-anaknya, Innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilih untuk kamu ad-dina, itu agama. Agama itu apa? Agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi prinsip hidup. Ya. Jangan cuma kita pasrah di saat enak, di saat senang, di saat agama itu adalah memang menguntungkan. Tapi semuanya fala tamutunna innallaha astafa lakumuddin. Bahwa agama ini adalah agama pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puncaknya, sempurnanya Islam itu ada pada Nabi Muhammad SAW jika Rasulullah melaksanakan ibadah haji. Dan tepatnya itu ketika Nabi di Mina. Di Mina setelah wukuf di padang Arafah, kemudian bermalam di Muzdalifah, kemudian di Mina Nabi mengatakan wahyu Allah turun kepada Nabi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam. Jadi agama Islam, din Islam itu menjadi sempurna pada siapa? Masa diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapaknya Islam yang memproklamirkan pertama orang Muslim adalah Nabi Ibrahim, tapi kemudian terus melalui melalui zaman, dari zamannya Nabi Yakub, Nabi Yusuf, terus semuanya sampailah kepada masa Nabi Muhammad SAW. Maka semua ajaran ini kemudian disempurnakan pada masa Nabi besar Muhammad SAW. Maka kita ini menjadi kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu itu menjadi umat yang terbaik. Karena apa? Agama yang Allah turunkan itu sudah sempurna. Dibangun dari sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, terus kemudian tadi secara eksplisit jelaskan bahwa Ibrahim itulah orang yang menemukan dan kemudian orang menjalani tentang hukum, tentang keputusan kitab Allah, lalu menyatakan mereka memproklamirkan, kemudian dilanjutkan oleh nabi-nabi sesudahnya, terus sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sesungguhnya agama Islam itu satu. Dibangun oleh siapa? Dibangun oleh para nabi, para rasul. Jadi kita ini yang paling enak, ya kan? Sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Nah, aku ridho bahwa agama Islam itu sebagai agama. Oleh sebab itu, dalam hidup ini kita harus tetap menjaga, kita tetap konsisten untuk menjalani hidup sesuai dengan aturan agama. Kamu pengen diatur apa enggak? Kalau ingin hidup beratur, hidup itu rapi, hidup itu indah, maka ikutilah aturan-aturan Islam. Tapi ketika orang sudah mengabaikan, sudah lagi menganggap bahwa keputusan ketetapan Allah ini kemudian tidak sempurna, dianggap sudah ketinggalan, maka yang ada bukannya ketelaburan hidup, tapi yang ada adalah kehancuran dan amburadul. Oleh sebab itu gampang sekali bahwa kita lihat kekacauan, ketidakteraturan itu pasti karena apa? Karena sebabnya apa? Agama Allah itu ditinggalkan. Betul? Karena ditinggalkan. Nah, sekarang orang ini saling mengklaim, saya inilah yang paling komitmen terhadap Islam, yang satu saya yang paling komitmen, rebutan bahwa dialah orang yang paling agamis, yang paling dekat, yang paling mengamalkan Islam. Karena apa? Semakin banyak berkembang pikiran-pikiran orang. Itulah kemudian penting bagi kita itu untuk memahami Islam kembali dengan benar. Memahami Islam dengan benar itu jangan jauh dari ulama. Nah, kalau sudah ulama ini berarti sudah tidak sembarang asal ngomong, asal bergerak. Semuanya berdasarkan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang kalau terjadi perbedaan, kalau selagi perbedaan itu dalam furu'iyah, kita tentunya harus menggaung. Oh iya, dia itu tidak buruk. Oh iya, dia tidak tahlil, biarin aja. Yang penting yang tahlil itu nggak usah mencaci maki, itu perlu masalah. Ini kadang-kadang ketika kita berbeda, lalu muncul maki-maki, ngapain harus begini. Baru beda dikit aja, nggak ini musuh nih. Beda sendiri, maki-maki. Nggak ada ceritanya. Justru perbedaan itu menjadi indah kalau kita pahami, ya kan? Kan jadi indah, betul nggak? Jadi seluruh keindahan itu ada dalam keragaman. Sekarang kita simpulkan bahwa semuanya itu sumbernya awalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berpesan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kepada agama Allah, ya kan? Jangan kamu berpecah belah. Berpecah belah maksudnya satu sama itu saling menyerang, saling menaki, saling memusuhi, itu maksud tafarruq. Silakan. Oh saya Ustaz, saya ini nggak mau kunut, saya nggak begini, memang saya dasarnya ini hadisnya ada. Oh ya, silakan mau. Oh saya kunut tidak dasarnya begini. Oh iya begitu. Itu sama-sama berpegang kepada tali Allah, gitu kan? Pada tali Allah, sama-sama dengan tali Allah. Oleh sebab itu ketika kita bicara, ketika kita lalu menentukan sikap itu, dasarnya adalah ilmu. Nah, ilmu ini dari mana kita ambil? Maka jangan sampai salah mengambil, jangan di jalanan dipungut, pakai repot urusannya. Tapi ambillah dari apa? Dari sumbernya. Dan hal ini tentu ulama-ulama yang kompeten, yang punya kemampuan, yang memang adalah pakar, itulah yang harus kita ambil ilmunya. Jadi banyak ulama-ulama, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, imam yang lain, jangan imam yang lain. Imam Samudra beda, ya kan begitu kan? Nah, ini hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi bahwa inti agama itu adalah ketundukan pasrah. Apa yang Allah sudah tentukan, tetapkan.
saya pasrah. Jadi kalau sekarang ini ibarat kata dengan meminjam istilah yang sudah populer, jika diperintahkan oleh Allah, siap. Siapa? Siap. Walaupun kadang-kadang suruh nungsek pun juga siap. Jebur got, siap, jebur, kan begitu kan. Jadi semuanya pokoknya udah bagus saja ya, kan begitu kan. Nah mestinya ini lalu jadikan sikap kita itu terhadap agama Allah. So begini udah siap, lo Allah siap, patuh kepada Allah. Karena apa? Kita tahu yang menjadi di depan Allah itu adalah yang paling bagus. Kan begitu kan. Yang bikin susah itu biasanya karena kita ini masih ragu-ragu, masih menentang, itu masalahnya aja. Nah inilah, maka saya sampaikan kembali bahwa pentingnya dalam agama ini banyak mempasrahkan diri. Terutama kalau sudah mau mati, jangan banyak mikirin yang lain-lain. Ini bukan karena latihan itu nggak ada, karena mati nggak punya latihan, nggak ada. Ada yang pernah latihan mati? Ada nggak? Saya udah dapat sertifikat latihan mati, Ustaz. Belum, nggak ada, iya kan? Karena memang nggak ada latihannya. Ini sudah kasih tahu mati yang bagus itu bagaimana. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati kecuali kamu itu berserah diri. Oleh karena ini kalau sudah waktu udah serahin, udah pikir udah amat ya. Saya dulu begini, saya apa namanya? Saya dulu telah berbuat begini, bagaimana nanti ya? Saya begitu, udahlah. Karena semua itu datangnya dari Allah. Kadang kita berbuat salah, berbuat dosa. Betul sudah mati, sudah bukan lagi saya bertobat ya Allah begini, terlambat itu. Sudah kita berharap saja bahwa Allah itu adalah yang Maha Rahman, yang memberikan kasih sayang. Jangankan kepada orang yang beriman, kepada yang jahat pun, kepada binatang pun Allah memberikan kasih sayang. Jadi yang pada kita pada situ yakin adalah yakin kepada keluasan daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling tepat ketika kita menghadapi apa? Kematian. Pasrah. Terserah deh mau diapain ya Allah. Tapi yang aku tahu Engkau itu adalah Maha Rahman, Maha Rahim. Yang tahu itulah, aku nggak banyak tahu, ya kan? Itulah barangkali yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Masih kita nanti ulang lagi, ya. Am kuntum syuhada'a hadara Ya'qub al-maut idh tabayyana ma ta'budu qallahu ilaha terus wa nahnu lahu muslimun lagi. Nanti akan kita perkuat lagi. Ini saja. Dan lagi, maaf, Allahumma mafiqilahum ibarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.